di HP. Cobain berapa? Ente di HP-nya berapa? 59, 59. Ya tuh, ini lagi. Emang itu orang Ciamis buyutnya? Mbak Buyut masih ada Sasmita ya yang dulu. Karena Iya, Sasmita. kalau Sasmita ya sudah dah pokoknya. Iya, Ciamis. Mbah Buyutnya, bukannya sayanya. Engkongnya? Engkong bapak dari Pondok Kacang. Ya orang Betawi bang. Orang Iya. menghitung dari engkong. Ubayut buyut kejauhan. Ya kakaknya apa? Nenek saya. Iya. Baik, kita udah jam 7 ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bang Sumane yang Allah rahmati, kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah, karena Bang Sumadi sendirian yang ada banyak kan, biar pahalanya banyak. Itu 1 sampai 5. Nanti artinya bacain bang. Ya, siap. Silakan bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini ya, pakai dulu dia. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi paham nggak bang semuanya bang? 1 sampai 5 maksudnya. 1. Yang kedua. Yang kedua. Apa tuh maksudnya? Kita Al-Quran ini kita nggak usah, tidak ragu lagi dengan Al-Quran itu. Dalam balapannya. Dalam kebenarannya ya. Kebenarannya. Cakep. Nggak ada ragu lagi udah. Ya cakep. Terus? Kita harus beriman pada yang gaib. Yang gaib itu apa bang yang gaib? Allah gaib juga kan? Cakep, ya. Terus selain Allah ya? Allah, malaikat. Malaikat. Iya malaikat. Yang disukain kita apa? Yang didemenin kita orang beriman. Jasad, ada yang berjasa. Yang orang beriman sukanya apa? Itu kan gaib juga.
Surga. Surga gaib juga. Ya kan belum pernah. Oh, tapi kan di Al-Quran Gambarannya nyata. ada. Gambarannya nyata. Tapi hakikatnya nggak, Hmm. belum pernah ke sono. Ketiga. Tapi kita percaya maksudnya. Karena udah digambarin kan. Iya, harus percaya. Satu lagi yang suka godain kita gaib juga apa tuh? Setan. Setan. Setan itu dari unsur jin ya, yang gaib. Iya, bukan manusia. Kalau manusia kan nyata. Terus apa tuh? Wayukimu apa tuh? Maksudnya apa tuh? Ayat ke 2 masih ya? Ya, masih. Memberi petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Enggak, itu habis bil goib. Kan habis beriman kepada yang goib, terus apa? Ayat berapa itu ya? Yang ketiga dong. Oh, yakuminus sholata wa miyuqrajatnahum yunfikun rezeki. Sholat terus Rezeki. Sholat menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini mereka ini maksudnya siapa nih ya? Ya kita orang beriman. Ini Allah berbicara sama Orang Rasul. beriman. Oh. Ya bicaranya sama Rasul, tapi maksudnya buat kita. Iya. Mendingan sama Rasul ya. Iya. Terus ayat terakhirnya, Mereka beriman pada Al-Quran, beriman pada Al-Quran. bukan Al-Quran, itu apa itu? Bima anzila ilaika. Waalaikumsalam. Hasan. Wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ya. Ya. Salam Enggak. Nah, ke bawah aja saya. Iya. Beriman kepada yang turunkan kepadamu Ya padamu Muhammad dan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan kitab-kitab yang sebelumnya yang sebelumnya. itu Zabur kan, Taurat. Oh, Iya. Kemudian ujungnya apa? Kudu apa itu? Yakin. Baru yang kelimanya bang, terakhir. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Iya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya. Apa itu? Maksudnya apa itu? Petunjuk dari Allah. Iya. Hidayah ya. Karena berarti yang di atas dipercaya maksudnya. Jadi orang yang diberi petunjuk itu orang yang percaya sama yang gaib. Ya, jadi 1 sampai 5 ya bang. Nanti di share di di grup. Udah dimulai. Kita udah mulai. Karena kita harus mengamalkan Quran tepat waktu ya. Ya, walaupun sendiri ya kita mulai. Baik, agenda kedua kita doain keluarga ya. Mari kita minta kepada Allah supaya keluarga kita diberikan keberkahan ya, kesehatan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur anak-anak kami ya Allah. Ibu bapak kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami. Wasohi azadana, ya Allah sehatkan kami lahir dan batin. Sehatkan kami lahir dan batin ya Allah. Sehatkan kami lahir dan batin ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinari hati kami dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya Allah. Agar hati kami menjadi suci ya Allah, sesuci Al-Qur'an. Sabbit imanina imanana ya Allah. Kokohkan akidah kami. Kokohkan tauhid kami ya Allah.
kokohkan ya Allah keyakinan kami ya Allah, kalau kami tidak pernah ragu dengan Allah. Wawasi arzakona, luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang barokah untuk bekal ibadah dan taat kepadamu ya Allah. Wa ahsina amalana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qaribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anisyari abidina, atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawa ijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah juga ya, untuk anak-anak kita mudah menjadi anak-anak yang soleh ya. Istri-istri kita menjadi istri-istri yang solihah ya. Kemudian keluarga kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan lahir batin. Jadi kita selalu ada 4 agenda ya. Apa yang pertama Bang? Tilawah. Pembukaan dulu. Bukaan. Belum dibuka. Pembukaan, tilawah, doa keluarga, tanya jawab, materi inti ya. 5 berarti ya Bang ya. Iya. Kang nanti bawa Quran ya. Sama catatan. Itu minumnya ambil sendiri. Sekarang tanya jawab. Kemarin kan Bang Sumani apa nanya apa kemarin ya? Takdir tuh waktu pengajian di online itu kan takdir. Bukan, nanti nanya apa kemarin ya? Keturunan ya? Iya, itu kan awalnya takdir itu terciptanya ras kuning itu kan. Ras manusia. Ya, yang kenabian siapa ya waktu itu? Oh iya. Ada yang bilang katanya waktu perdagangan penduduk di kota Babilonia kan itu di daerah Irak gitu katanya dia begitu. Saya nggak baca lagi. Ya, cakep. Jadi gini, manusia bermula dari Nabi Adam, Ya. gitu kan ya? Dari Nabi Adam, kemudian ke Nabi Idris, lalu ke Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh itu kan terjadi banjir 40 hari 40 malam. Kayak apa kanggalan banjir 40 hari 40 malam? Kita aja banjir semalam aja udah dijingkrakan. Udah gitu tuh banjir ya, itu diriwayatkan memang ada 2 versi. Jadi seluruh dunia kena banjir, atau versi yang kedua seluruh Timur Tengah termasuk Turki gitu. Jadi nggak ada daratan yang nggak kena air. Banjir luar biasa sekali. Makanya saya bayangin kapalnya kayak apa ya. Ya kan belum ada listrik Bang dulu. Mungkin masih sederhana kalau listriknya gimana. Tapi yang pasti kalau 40 hari 40 malam banjir dahsyat kayak gitu, kapalnya nggak hancur, berarti itu kualitas Teknologinya bagus. ininya Bang, kayunya. Oh iya. Teknologi, ya bisa dibilang teknologi sih ya. Teknologi juga kayaknya. Ya sudah ada sih ya. Ya berarti luar biasa kan? Ya. Nah jadi semua manusia mati dalam tafsir itu disebutkan mati semua, nggak ada kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Ada 40 orang pasang-pasangannya, jadi 80 lah ya. Nah termasuk anaknya Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh kan 4. Nah yang bandel atuh si Kanan. Karena kan waktu disuruh ngikut sama bapaknya, kata dia kagak, pokoknya saya mau naik ke gunung baik katanya. Akhirnya kan dia tenggelam mati. Nah yang 3 nurut taat, yaitu Yafet, Sam dan Ham ya. Nah jadi di dalam riwayat itu disebutkan kapalnya Nabi Nuh
Nah, ini tebakan nih. Terdamparnya di mana, ayo? Tebak. Ada yang bilang di Iran, ada yang Hah? bilang di Turki. Langsung aja. Yang jelas bukan porong serut ya, Bang. Waalaikumsalam. Udah materi, udah lagi di materi ini. Pertanyaan jawab. Oh, Semana nyolong setar. enggak emang Pak Ustaz. Iya, mau Enggak nyampe pernah berapa? bantu. Gitu. Oh, bukan sana. Kalau ini tuh bongkatnya tadi nyuci mobil pakai sendal jepit, pas naik ke ban, pleset ini gini, cetok. Ini mau tak urut ini, baru mau jalan kasir, habis dari sate. Pak, karena kesini nih jatuh. Iya. Tapi enggak banyak. Nyot nyot. Jadi materi Dan materi. belum buat tanya jawab. Jawab. Saya nanya itu kemarin. Terus sebagian ini apa namanya pakai online. Enggak pakai online. Waktu yang kemarin itu saya online yang di mana di jalan tol mana itu. Mungkin aja belum pada datang katanya. Pas banget waktunya lagu tengcis. Waalaikumsalam. Silakan. Bang dipoto terus saya di grup Main HP. Biar- Ketinggalan itu mah. biar kelihatan ente Kang Alan tuh. Ya, jadi kembali ke materi bahwa banjir Nabi Nuh itu 40 hari 40 malam. Nah, tadi pertanyaannya adalah di mana terdamparnya perahu Nabi Nuh itu. Memang betul kata Bang Sumani tadi, pertama ada Di Iran. Irak ya, mengatakan di Irak. Tapi yang lebih tepat menurut para ulama itu terdamparnya di Turki. Ya. Turki kalau dari Cikokol kemana Kang Lan? Iya. Iya, ngulon ya. Iya. Nah, setelah di Turki ya, dan ada artefaknya ternyata di sana. Ada apa namanya? Ditemukan oleh ahli geologi itu, ahli ada bekas perahunya katanya. Nah, itu kan tadi yang di kapal berapa orang? 40 pasang. Nah, belasan sama hewan-hewan ya. Sama 40 pasang, berarti 80 lah. Ada yang tidak punya pasangan juga, tapi 40 pasang. Nah, itu hanya berkelompok. Berkelompok ya, dipimpin oleh anak-anaknya Nabi Nuh. Ya, kemudian kelompok itu menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada yang ikut rombongannya Yafet itu anaknya Nabi Nuh. Ya, itu berjalan ke arah Turki agak ke Eropa sana. Turki kan perbatasan Eropa, Iya, negara dua benua di antara Eropa dan Timur Tengah. Asia. Maka kemudian keturunan Yafes ini menjadi ras apa namanya Eropa yang kulitnya putih ya, sampai ke Asia Tengah, terus juga sampai ternyata ke sini kita ke Asia ya. Itu dari keturunan anaknya Nabi Nuh yang namanya Yafis. Nah, kemudian rombongan kedua ikutlah anak Nabi Nuh yang namanya Sam. Nah, Sam ini ternyata jalur safarnya, perjalanannya ke arah Timur Tengah. Ya, nah itulah kemudian menjadi ras Timur Tengah.
ya, Arab, ya Jordan, ya Palestina, ya apa namanya, Iya. yaitu negara Oki ya, negara White. Kuwait, semua itu negara-negara yang ras-ras Arab semua. Nah kemudian yang ketiga Ham itu lakon safar ke arah Afrika, ya, ke arah Afrika, lalu kemudian menjadi ras kulit hitam, ya, kulit hitam. Jadi kita masuk tadi yang Yafes kategorinya. Mungkin karena kejauhan jadi ada hitam dikit gitu. Jadi Melayu gitu. Tadinya si putih ya. Nah itu Bang. Jadi apa namanya, sisa manusia yang di kapal Nabi Nuh lah, itulah yang menyebar ke seluruh penjuru. Ya. Jadi bisa dibayangin kalau yang di Nabi Nuh meninggal semua, tahu nanti siapa. Tapi kan nggak ada yang kebetulan, ya, semua atas skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sampai hari ini sekarang. Iya, kenapa saya menanyakan itu? Ya. Karena banyak orang itu yang Tuhannya Ilmu pengetahuan. mewakili cuma satu ras doang, bule itu yang ada di orang itu. Bule. Oh iya, yang kedua ada teori evolusi itu kan, Iya. teorinya Karl Marx dan Darwin. Kalau Darwin bilang manusia kita ini berasal dari monyet ya. Kalau dipikir kalau kita dari monyet ya, nah, terus setelah kita apa gitu kan mestinya ada. Jadi nggak masuk akal. Kemudian kalau Karl Marx teorinya teori apa, survival, maksudnya hewan yang lehernya panjang ya dia akan survive, akan hidup ya. Jadi secara natural itu alam lah yang ya, karena semua teori itu tidak ada Allahnya. Ya, kalau kita berdasarkan Al-Quran, dan ternyata semua sekarang terbukti ya bahwa yang benar itu adalah dari Al-Quran. Ya, tadi ditemukan artefak di Turki juga benar, diteliti ininya juga benar. Yang paling tidak bisa dibantah lah Firaun. Qurannya mengatakan wa nunajjinuka bi badanika, Firaun itu diselamatkan, ada benar faktanya di Mesir. Ya kan, kita kalau punya duit jalan-jalan sono kan ya. Kalau ada Grab, tapi kalau ada Grab ke sono gitu ya. Ngelihat Firaun. Tapi kayaknya kalau saya berpikir ya 50 tahun yang akan datang mah kayaknya negara tuh kayak mungkin nanti transportasinya mungkin udah lebih canggih lagi. Udah canggih lagi menurut saya. Karena sekarang sudah ada ini teknologi, sudah ada apa, mobil udara sekarang. Jadi kalau ke Jakarta kita misalnya mau ke Tomang atau ke Monas paling 10 menit. Ada sekarang, udah ada sekarang. Tapi di Jepang kalau nggak salah. Tapi harganya gila, mahal banget. Pasti. Tapi saya berpikir pada saatnya anak cucu kita ngalami itu. Iya, gitu. Ya kan kita dulu yang namanya telepon zaman kita kecil tuh kontreng, sampai capek. Sekarang udah digenggam kan. Ini sekarang gegap kan. Ini juga sama. Ya, dulu harus pakai aki. Ya. Sekarang di sini aja bisa. Betul. Makanya saya berpikir nanti suatu saat, bahkan mungkin menurut saya ya, nanti mungkin menjelang kiamat, badan kita juga bisa ngeliat TV. Loh, apa yang nggak mungkin? Otak manusia, kan volume otak manusia itu baru 10% katanya digunakan pakai. Nanti sampai kiamat mungkin luar biasa. Makanya transportasi mungkin akan ketinggalan. Ya sekarang aja kita sudah wacananya udah mobil listrik. Nanti motor listrik. Jadi nanti pom bensin bukan pom bensin kayak gini kan? Ya seluk tidur udah. Penuh udah bangunin sama atau automatically ya. Oh, udah jalan lah. Nggak harus ngantri dan nggak. Katanya udah habis nih Pak. Hah? Udah habis ini lambat. Apanya?
kuatannya nggak kekirim-kirim. Oh gitu. Iya. Ya, jadi itu pertanyaan Bang Sumani kemarin ya. Mungkin Alan punya pertanyaan apa? Silahkan. Ustaz, Iya, silakan. Saya menyambung apa yang bicarakan Bang Musan. Ya, Jadi itu waktu banjir itu seluruh dunia ya. ada dua versi di tafsir ya. Iya. Jadi versi pertama Timur Tengah saja. Oh, Dalam pengertian begini, Timur Tengah banjir semua kena air, yang lain tidak ada orang, tapi nggak kena banjir. Itu versi pertama. iya. Tapi versi kedua tafsirnya semua nggak ada manusia. Ya kecuali yang itu tadi yang di kapalnya Dapindo yang 80 orang itu, 40 pasang itu. Saya lebih cenderung ya tadi yang semua tadi. Karena memang manusia baru sedikit. Kali Nabi Adam ke Nabi Nuh kan cuma lintas dua generasi. Iya, iya. Ya, sedikit. Berarti di Indonesia ini belum Nggak ada. belum ada manusia. Ente di Sulawesi juga belum ada. belum itu yang tenggelam itu kan masih banyak masyarakat juga yang nggak ikut dalam kapal itu kan maksudnya. Yang meninggal iya, Iya, yang banyak juga. meninggal banyak di situ, termasuk anaknya Nabi Nuh tadi. Karena nggak beriman kan. Dia yang nggak beriman tuh mati, karena banjir semua, mati semua. Jadi itu maka tadi saya bilang teknologinya kayak apa? 40 hari 40 malam banjir, Kapal enggak. mungkin tuh kapal di guacul, nabrak ini nabrak itu. Tapi karena ini kan mukjizat yang nggak bisa pakai akal kan. Iya, iya. Ya coba kalau ente pikir pakai akal, mana bisa lah ngomong banjir sehari semalam aja banjir bisa hancur. Kapal kayu gitu. Ya, Tapi kalau pikiran saya teknologi kan dulu tercipta juga sehingga itu iya. dipikirnya Nabi Nuh kan gitu kan. Ya kan waktu mau bikin Nabi Nuh itu kan lama bertahun-tahun katanya. Maka dia dibilang orang gila. Orang terang begini di gunung mau bikin kapal, nggak ada laut, nggak ada apa katanya. Ya kan karena mujizat. Emang Nabi Nuh disuruh sama Allah kan. Ya nggak bisa pakai logika lah. Ya jadi teknologinya ada, itu ikhtiar Nabi Nuh manusia, tapi ada di backup oleh mujizatnya tadi. Ya kalau sudah bicara mujizat, coba Nabi Muhammad pakai buruk. Wah, ente bayangin, kapal aja bisa Iya. belum nyampe matahari udah gosong. Buruk kan lebih kecil dari kuda, lebih gede dari keledai. Ya berapa sih? Itu bisa, makanya ya nggak bisa logika namanya. Ya. Dimensi malaikat ya. Ya, begitu kira ya. Iya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Terus ini Ustaz, Silakan. kalau awal mula apa namanya pecahnya, kan sekarang di sini ada 5 agama yang diakui nama negara. 6 ya. Konghucu tambah Konghucu. Nah itu awal mulanya itu dari kan yang tadi yang tenggelam tadi itu kan ada 3 pimpinan dari Ya, anak Nabi Nuh anaknya itu. Yafez, Ham dan Ya, Sam. Ya itu betul. Nah itu awal mulanya itu dari keturunan yang mana penyimpangannya? Oh, penyimpangannya. Ah. Iya. Ya kan tadi yang Yafez Eropa ya sampai ke Asia Tengah, terus sampai kita ke Asia kan. Nah, Nah, kan ibarat air. Kalau dari apa mata airnya kan bening tuh air tuh, bening. Iya. Tapi lama-lama kan ada sendal, ada bangkai banyak kucing, penyimpangan gitu ya. ya. Makin putek polisi. Sama keyakinan gitu. Ketika Nabi Nuhnya masih bersih, yang di bawah. Bersih ya dari atas. Iyalah kan Nabi Nuh, Rasul ada. Tapi ketika kemudian nyampe ke Eropa, terus sampai ke Asia Tengah, kemudian ke Asia Tenggara, ya akhirnya ibaratnya gemaknya itu makin tipis. Lalu orang kan mencari kepercayaan. Kebenaran sendiri-sendiri. Iya, mencari kebenaran sendiri-sendiri. Kan secara fitrah kan kita butuh kekuatan ya, butuh apa namanya, zat yang kuat yang hanya karena bingung, bagaimana ya ini ya, alim mencari sendiri. Maka kemudian lahirlah agama-agama bumi namanya. Karena agama ada 2, agama langit, agama bumi. Kalau agama langit Yahudi, apa namanya, Nasrani, Islam. Selebihnya agama bumi, Hindu, Buddha dan sebagainya. Intinya ya sama. Misalnya Buddha Siddhartha Gautama,
ya dulunya dia orang bijak. Kan setiap komunitas manusia ada orang yang disegani ya, bijak lah. Dia terus mungkin mengarahkan, tapi nggak pakai panduan ini, gitu kan. Lama-lama ya diagungkan, gua-guan dijadikan panutan nabi dan sebagainya. Bahkan ketika mati jadi patung misalnya. Jadilah jadi budaya. Akal budi ini. Iya, agama akal budi. Agama hasil eksplorasi akal dan budi. Ya, ya Buddha, ya Hindu, ya Konghucu, ya semua agama yang ada di dunia ini, Zoroaster dan sebagainya. Kecuali 3 agama langit itu. Jadi gitu prosesnya itu kan. Makanya memang kita mah ditakdirkan alhamdulillah bersyukur jadi orang Islam. Loh iya loh, kita nggak pernah pesen loh. Iya kan? Tapi resikonya, konsekuensinya kita yang kalau nggak Islam kan neraka selamanya. Neraka orang sehari aja 50.000 tahun, sehari di sana 50 tahun di sini. Ya, tapi kita juga harus berhati-hati karena kalau kita nggak beriman, banyak orang pintar yang keimanannya cabut seperti Saifuddin, seperti Pendeta Saifuddin. ya, seperti Fatimah apa tuh, terus Iya. seperti Iya. mana katanya adiknya Buya Hamka juga Abdul Balik itu dicabut Iya, gimana? pernah dicabut. Ya, Tapi kan pernah dia uskup, padahal katanya juga. iya, pernah meninggalkan agama. Tapi informasinya Ya. kebalik lagi. Boleh lagi? Informasinya balik lagi. Memang dia pernah ke agama lain. Ya. Tapi itu semacam apa ya? Kalau orang-orang harus ditutupi kan, maksudnya karena ada skenario pihak lain bang, maksudnya kenapa keluarganya Hamka ini ada yang diselewengkan. Jadi tidak murni karena memang dari si ada adiknya itu, tapi memang ada skenario lain. Jadi yang diincer Hamkanya, tapi nggak kena maksudnya. Yang pentolan yang Indonesia. Pentolannya, ya, bukan Indonesia, dunia dong. Dunia. Oh. Hamka itu dunia dong. Jadi ya kayak sekarang ente pernah dengar kan si Ali Jaber, pernah dengar? Ya. Kenapa Ali Jaber mau dibunuh waktu itu? Ya, ternyata beliau punya program akan menghafizkan 1 juta orang Indonesia. Iya benar. Ya panas lah komunis. Iya. Walaupun orangnya kalem dia, Kalau ilmu luar biasa. Jadi kekuatan yang tidak suka dengan Islam dan Malaysia itu pasti akan punya strategi. Tadi dia ngincer Hamka nggak bisa. Ya siapa kayak gitu kan? Keluarganya kena. Tapi ya informasi alhamdulillah balik lagi. Ya segitu itu. Ada lagi? Pas ya. Baik kalau kita materi inti. Ya ada 10 tujuan kita pertemuan seperti sekarang ini. Ya, tujuan tarbiyah. Ya. Tarbiyah itu membina diri dan dibina. Yang pertama, ente mau ini? Coba kertas pulpen betul. Oh kertas ya? Ente deket inilah ya? Ya, ente deket ini. Kalau jauh mah saya. Iya. Ini kalau ke depan di rumah nggak apa-apa kan ya? Di sini nggak apa-apa ya? Pertemuannya di sini maksudnya nggak apa-apa kan? di masjid kan apa? Karena suka kan mau ada kegiatan atau dipel, jadi kita nggak enak. Sini nggak leluasa gitu maksudnya. Kalau di sini mah bebas mau nggak ada gangguan. Iya, begitu. Iya, ya kan masjidnya punya umat. Bisa ada kegiatan ini, kita nggak enak. Kalau di rumah sih bebas. Umat masjid dulu ya kejadiannya itu kan separuhnya itu makan. Iya, Gua sempat iya saya juga ikut macul dulu itu. ahli warisnya datang Hmm. dulu Pak Rencana Pak Ahmad tuh. Saya yang itu Gitu ya. jangan cerita. Oh iya jangan.
Ya, jadi 10 tujuan tarbiyah. Yang pertama adalah salamatul akidah. Ya, di menyelamatkan akidah. Menyelamatkan akidah. Akidah itu bahasa Arab ya. Itu dari kata akoda yaqidu ukdan. Akoda yaqidu ukdan. Maknanya ada 3 akidah itu. Akoda Yaqidu ya hidup. ya. Ukdan. Pertama, arti akidah itu adalah arubtu ikatan. Ikatan. Jadi akidah itu artinya ikatan. Udah kirim bang? Udah kirim ke grup nggak? Iya. Itu udah kirim belum? Yang tadi Ya, udah. Ini kan kuotanya masih ada. udah dalam mod itu akhir bulan. Itu kan dari Oh, kalau akhir bulan lain ya. Iya. Dari sini mas gitu lah, dapat dari kantor dapat kuota tiap bulannya. Tapi dari akhir bulan ini udah mulai lemot udah habis. Iya. Ya, jadi akidah artinya ikatan. Jadi maksudnya gini, kita ini kan Allah takdirkan tadi jadi orang beriman ya. Orang beriman kan punya panduan. Panduannya Al-Quran, Sunnah, ya, ijma, qiyas, dan sebagainya. Jadi kita ini hidup harus terikat dengan itu, maksudnya itu. Kan kita beda dengan orang Konghucu misalnya. Konghucu ya punya akidah, punya ikatan. Orang Kristen ya punya ikatan masing-masing. Jadi tujuan tarbiyah ini supaya kita kalau sebisa mungkin diusahakan hidup ini terikat dengan Al-Quran, dengan Sunnah, semampu kita. Misalnya yang ringan-ringan dah, kalau masuk WC supaya dapat pahala Sunnah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan ikatan. Keluarnya kaki kanan, masuknya alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afid. Anak TK apal tuh sih kita. Apa? Tapi ada yang Aduh, ini udah tua tuh. Kalau gini susah ngapain. Iya. Terus makan ya. Apa doanya bang? Allahumma ya Allah barik lana, berkailah kami fima razaqtana, dari apa yang telah kau rezekikan kepada. Itu cakep banget itu. Kalau direnungi ya, sebelum kita masukin ke mulut nih, ya Allah berkahi ini gitu. Karena telah kau berikan kepada aku. Makanya para wali kadang sampai nangis. Mau makannya nangis dulu. Nangis. Ya kalau orang kita mah yang ngerti orang gila apa? Makan. Kadang-kadang kita kalau melihat ya ini nggak ngomongnya anak-anak yang anak. Iya. Udah masakin ibunya kadang-kadang nggak suka, Ah. marah itu. Karena nggak bersyukur. Nggak syukur. Maka harus Harusnya nggak begitu. Kasih Kalau tahu. kita kecil mah dimasak ibu kita udah makan aja. Udah, kita mau makan jarang ada makan bang. Kecuali kalau bapak kita selamatan berberkat tuh, Nah iya, makan enak. kan nasi bakar gitu, tembang. Ya Allah. Dia nggak salah. Bener, kita dulu ngalamin waktu kecil, ya Allah susah makannya. Iya, betul. Maksud makan enak tuh jarang banget. Mungkin Pak Ustadz generasinya lebih Wah. awal lagi ya dibanding saya gitu. Iya, sama saya. Iya, makanya. Jadi makan telur asin aja dulu dibagi-bagi telur satu tuh. Tapi enak banget. Sampai makannya dikit-dikit pelan-pelan. Sekarang telur asal mau aja telur. Luar biasa. Ya jadi terikat ya. Nah mohon maaf nih kalau mau nyampuri istri abang ada nggak sunahnya? Doanya apa? Gimana bang, jawab bang? Bismillah aja. Ambil wudhu dulu. Hah? Ambil wudhu. Iya udah. Terus doanya? Doanya saya apa?
Bismillah. Jadi memang minimal ya, minimal bismillah. Jadi bismillah itu memang menetralisir semua yang kita nggak bisa, cukup diwakili itu. Karena hadisnya bunyinya apa? Kullu amrin dibalin la yubda fi bismillah fa waqtu. Tiap-tiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka putus. Maka apapun kalau kita nggak bisa cukup pakai bismillah. Memang begitu. Tapi kalau lo masuk bismillah baik, orang naik-naik. Nah kalau menyambut tuh Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton ma razaqtana. Ya Allah jauhkanlah syaitan. Karena kami mau beribadah bercampur dan jauhkanlah syaitan dari calon anak yang akan kau rezekikan. Nah itu udah pada lupa tuh yang kayak gitu. Jangan kata yang pengantin muda dah, udah pada lawas saja. Karena merasa tidak terikat. Padahal tadi saya bilang kita harus terikat. Ya sebisa mungkin. Ya. Doa habis makan apa kalian? Oh, Alhamdulillah. Nah lu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amana, yang telah berikan makan kepada kami, wasakona, dan memberi minum kepada kami, wa ja'alna, dan jadikanlah kami minal muslimin, bagian dari orang-orang Islam. Waduh, itu kalau mau kita ikutin tuh pahala mulu tuh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, dan kita terikat di situ. Belum dengan Quran ya. Isi Al-Quran ini. Mestinya kita juga terikat dengan isi Al-Quran. Ya bagaimana mau terikat? Lah baca kagak. Baca juga jangan cuma baca doang. Apa nih maknanya? Makanya di pertemuan kita selalu baca dan artinya. Nah, tadi Bang Sumani saya tanya-tanya, apa maksudnya nih? Supaya Ada kalau mau sama udah Lebuk. tafsir. Takutnya beda-beda. Oh gitu. Ya, minimal Bang arti di sini juga nih yang bikin ulama. Minimal ini dah. Dan Allah maklumin umpama kata apa ini ya? Ya maklum. Ya, yang penting kita mau belajar. Ya. Memang beda kalau interpretasi ya, pemahaman. Kalau ulama mah dia satu kata aja bisa Iya. dipahami itu bisa luar biasa. Iya. Itu banyak cabangnya. Banyak penjelasan. Makanya saya waktu ngisi di Melati Mas itu ibu-ibu apa namanya Blok A, Negara Nebang yang Masjid Nur Hasan, saya ngisi tafsir. Jadi 1 jam itu cuma 1 ayat. Lah ibu nanya, Pak Ustadz, ini cuma 1 ayat. Itu udah habis nih mau maghrib. 1 ayat bisa luas sekali. Ya karena Quran itu seperti itu. Ya. Nah, saya beli buku tafsir Ibnu Katsir yang 1 juz. Nah itu cakep Bang. Segini. Cakep. Mas Allah setahun baru dibaca. Ya benar, saking ininya tebel banget yang tebel Betul. banget. Ya. Makanya minimal artinya lah. Di apa? Ente punya lah di rumah yang ada artinya. ada yang Itu tapi yang baca. polos. Maksudnya nggak ada artinya tuh. Oh, kalau bisa nggak ada artinya. Kayak gini tuh. Seperti ini. Bukan? Coba ente. Ada Iya, yang itu. polos ya. Kayak gini nih yang ada artinya ini. Oh, ya insya Allah. Beli dah. Jadi di rumah setiap hari kalau pagi habis sholat subuh lah 2 ayat aja dibaca. Qurannya baca artinya. Kalau kita hatinya bersih masuk di sini. Dan kita jadi terikat tadi dengan tadi ini apa nih maksudnya? Oh, berarti saya harus pergi. Jadi seperti kita sedang diajarin Allah gitu. Tadi ini firman Allah nih. Itu. Yang penting kita ini artinya baik lah. Tapi kalau artinya ada syiriknya, ada balaka ciprutnya ya
mental, lah dia makan suci. Dan dia nggak bisa masuk kalau di sininya ribet. Ya. Makanya orang kalau udah ngerasain enaknya baca Quran, waduh enak banget tuh. Lagi belajar. Tapi itu butuh proses. Lama ya. Pasti ada. Saya dulu waktu ngaji ini saya nggak bisa baca ya, cuma karena hurufnya masih gitu. Tapi alhamdulillah setelah belajar terus mau Pak Ustadz Oti belajar sama Yuli kok juga bisa Iya. belajar. Ya sih ke siapa aja. Nah, jadi memang Quran ini kan tujuannya Allah turunin jadi petunjuk. Lah coba ente lain beli mobil baru terus petunjuknya Nggak ada. bukan nggak ada tapi nggak pernah di ini. Oh, nggak pernah di Walaupun ente supir senior juga, lah kan mereknya lain-lain mobil. Iya, betul. Kalau ente kasih Mitsubishi, selalu panduannya apa? Suzuki. Ya pasti ada bedanya. Ya jadi akidah itu maknanya adalah terikat. Jadi sebisa mungkin hidup kita ini ya itu yang paling gampang nih contoh nih. Kenapa orang banyak nggak mau terikat, nggak terikat, akhirnya jadi dosa malah. Tapi karena nggak tahu mungkin nggak dosa ya dimaafin. Contoh yang gampang, auratnya laki-laki sampai mana kan? Nah, sampai betis. Dengkul. Nah, itu tahu tuh. Tapi coba saya nanya, ente kalau main bola bagaimana? Ayo, Kan nggak setengkuan. ya karena tidak merasa terikat. Padahal itu dosa. Cuman kalau nggak tahu sih, insya Allah dimaafin lah ya. Tapi ini kalau udah saya kasih tahu begini nih, Berat ini kalau gitu. jangan berat, pahalanya luar biasa. Ya, pahala luar biasa, tapi kadang kita sendiri. Jadi kan melakukan ini. kalau kita nutup ini kita dapat pahala kan, ini kewajiban. Dapat pahala. Tapi betul dari lutut Iya. ke atas. Itu pusat. Besar. Pusar. Cuman saya nanya kalau gitu sholat boleh nggak nutup ini doang sama pusar? Ayo. Ya boleh. Boleh, cakep. Karena ada akhlak. Kurang apa? Akhlak sama Allah. Ya. Ngolah sama Pak RT. Kurang sopan lah. Sama Pak RT aja kudu sopan udah. Iya betul. Tapi ini yang wajib harus tutup. Ya, mohon maaf nih yang suka bola nih, saya tahu nih. Main bola ini. Sekarang enggak Pak. Hah? Sekarang bola juga kadang-kadang malah sekarang ya. Sekarang udah dilewatin gue. Iya, Sekarang ya. ente kenal nggak pemain bulu tangkis Ahsan? Iya. Iya. Kenal Alan? Jenggot. Jenggot, tahu kan? Iya tahu. Enggak, udah nggak pernah pakai yang segini dia. Sekarang Ada pun dia pakai ini dobelan, Bang. Iya pokoknya ininya nggak dibuka dah. Ah. Coba deh ente liatin. Iya betul. sekarang main bola juga putih semua. Ya syukur dah kalau Ini pakai kosak sama pakai stocking. kalau Iya. ya apa aja Pak, yang penting Nutupin. ini kan aurat gitu kan. Jadi bukan masalah dengkul kita cakep apa kagak, bukan. Dengkul kita mah kagak ada cakep-cakepnya. Mana ada sih yang tertarik dengkul kita kan? Hitam semua deh. Tapi ini urusannya sama Allah kan terikat tadi. Iya. Maksudnya begitu maksudnya. Mau dengkul kita udah karuan gitu. Tapi kan Allah ngeliatin terus. Kalau Allah ngomong ah, kamu ini. Iya. Ah, cuman udah tahu nih, mohon maaf nih, Bang Sumani. Kalau saya lihat main, Semua nih, lapangannya. Tengok, Lapangannya ditutup ya. ada di BSD ya. Swiss depan Ion tuh ada di Depan, sekolah ya. Jerman tuh. Oh, Kan iya. ada stadion tuh. nah termasuk dua mohon maaf, Iya. bini kita pelan-pelan kasih tahu. Oh. Iya. Ayo sekarang saya nanya, apa auratnya perempuan, Bang Sumani? Ayo. Iya, suaranya juga aurat. Kalau mendesah-desah, tapi kalau suara normal sih enggak. Iya. Iya. Aurat semua ya kan, kecuali apa? Lapangan. Muka kan? Tapi kenyataannya coba orang Islam di mana-mana bininya. Iya. Ya kalau nggak tahu sih Allah maafin ya. Tapi kalau udah tahu, mohon maaf nih, kita laki-laki suami bakal diminta tanggung jawab. Sudah dikasih tahu. Nah kecuali udah kasih tahu. Gimana? Ya enggak, ini nggak dosa. Ya tapi kan dakwain istri kan nggak harus sehari 2 hari Bang. Iya betul. Terus ente bawa ke Ciledug ada beliin ini kayak beliin gelang. Maksudnya kasih tahu ke bini kita, mah atau apa namanya anak-anak, kita kan hidup bukan di dunia doang nih. Di dunia mah kan bentar bener. Terus kan kita bakal di sono. Nah kalau aurat dibuka berarti yang dosa bukan mama,
saya nih tanggung jawab di akhirat, kecuali kita udah ngasih tahu. Ya, tapi pelan-pelan. Allah juga tahu kok, maksudnya jangan frontal lah, ya pelan terus sabar itu kan. Ya suatu saat Allah kasih apa namanya hati yang ya pakai proses dulu lah, mungkin apanya dulu kan jilbab juga nggak langsung yang enggak kan. Ya kadang terbalik, kadang masih muda terus kita tutupin, udah tua nggak tutupin apa-apa. Gimana gitu, susah. Itu kan hawa nafsu namanya. Ya muda nih kita tutupin nih, maksudnya muda sampai umur 70 tahun lah ya, orang masa juga masih ada yang hasrat tuh nggak mungkin berarti. Gimana gitu. Ya memang, tapi maksudnya begini, artinya kita ada usaha minimal ngedoain mereka ya. Umpamanya adik perempuan kita doain ya Allah, mudah-mudahan bini kita, adik kita itu aja udah insya Allah kita nggak ada tanggung jawab di akhirat. Tapi kalau kita diemin, kita tanggung jawab. Jadi kita udah tahu. Ini juga namanya ikatan ya. Jadi maksud akidah artinya ikatan ini, kalau bisa saya bisa mungkin 24 jam ini ada nih ya keterangannya. Saya melakukan begini ada di agama kok. Nah, itu kita jalani maksudnya sebisa mungkin seperti itu. Tadi mau sholat, mau tidur wudhu ada. Itu sunnah, cakep bener. Ya, syukur-syukur baca ayat kursi dulu. Baca. Kalau diamalin itu pahalanya dahsyat itu. Cuman karena kita mohon maaf disibukkan sama dunia. Dijadikan dibudakin dunia kita. Instan. Kaya banget kagak kita. Ya kalau kita kayak Abu Rizal Bakri mah apa sibuk sama dunia kan? Ya kita juga kayak begini baik lah. Enggak kaya aman, tapi kita dibudakin dunia. Sehingga tadi lepas ikatan kita sama Al-Qur'an sama Sunnah. Ya. Kan sudah ada aturannya semua. Bahkan kalau yang sebenarnya mah Nabi itu nyontohin tidur cepat, bangun cepat. Nah, kita kagak. Tidur lama, bangun susah. Begadang Anda. Maksudnya Nabi itu kalau nggak ada keperluan yang penting, beliau tidurnya cepat. Habis isya tuh cepat. Supaya apa? Karena mau tahajud. Maksudnya itu. Kita kan enggak kan? Begitu di warung kopi. Di zaman dulu kalau bagi sahabat Rasul bisa jaga pertahanan itu gimana? Gimana? Standby dulu. Gimana? Ya masih keamanan zamannya Rasul kan ada juga tentara-tentara Rasul jaga keamanan itu. Tiket. Itu rukhsah. Ya. Malah dulu pernah dihalalkan kawin mut'ah ya. Mut'ah itu kawin kontrak. Zaman dulu, zaman Nabi. Karena dulu tidak ada pembatasan. Ekspansi pasukan kirim ke Asia Tengah misalnya. Itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sementara fitrahnya laki-laki kan apalagi masih muda harus disalurkan. Maka dulu dihalalkan. Tapi kemudian dimansuh ya, dihapus kawin kontrak itu. Syiah tetap melanggengkan ya, maka dia menyelisih Rasul sebenarnya. Makanya sekarang dibatas ada aturannya. Itu istihadnya Sayyidina Umar ya. Jadi kalau tentara maksimal dikirim itu 6 bulan. Harus di rolling. Harus ganti. Kalau dulu belum ada. Sudah setahun dan sebagainya. Ya, gimana? Ya kayak tentara Amerika, ente tahu nggak tentara Amerika? Kalau dikirim, yang di Australia aja udah, kemarin di Afgan 20 tahun itu. Ya kalau yang dari pangkatnya Pratu sampai ya di situ aja di Afghanistan. Bayangin coba, bagaimana hubungan suami istrinya kan? Nah, Islam diatur maksimal 6 bulan harus ganti. Tapi rata-rata 3 bulan ganti. Karena rasa rindunya orang dewasa kepada pasangannya maksimal ya. Kalau perempuan 6 bulan, kalau laki-laki mah nggak ada. Seminggu aja udah. Kalau perempuan maksimal 6 bulan, kuat maksudnya. Kalau perempuan mah, kalau ibaratnya nggak disentuh, kalau laki-laki nggak bisa.
laki-laki nggak bisa. Ya jadi arti akidah pertama adalah ikatan. Yang kedua, akidah itu artinya adalah al-ahdu. Al-ahdu itu janji. Janji. Maksudnya kita ini kan udah janji sama Allah dan Rasulnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah ya, bahwa aku tidak akan pernah mau menjadikan selain Engkau sebagai Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu bisa bentuknya apa aja. Bisa benda kayak keris ya. Itu janji kita nih. Bisa atasan, karena terlalu takut sama atasan. Sama Allah nggak takut sama atasan, itu udah Tuhan ya. Bisa juga bentuknya perempuan, manusia. Tuh kalau orang gila jaipongan tuh kan, orang Subang, paranin kemana baik itu biduannya. Itu orang Sunda pasti nggak tahu dah. Dulu waktu saya kecil, wah saya kan lurah Pondokatan Rahman, bapaknya Pak Mustafa. Oh Mustafa ya. Nyawer demen ya bang. Udah nanti dia gimana bahasanya? Oh ya janganlah kalau gitu. Ya maksudnya ini kenyataan ada orang kayak gitu. Saya juga mau cerita. Ya istri saya kan sepupu sama lurah sini. Lurah Kualam. Ya, itu saya masih ingat waktu saya baru jadi menantunya kan tahun 97, 25 tahun yang lalu lah. Itu kan orang kelurahan dulu kalau kumpul itu di depan ya, di meja itu depan ngobrol itu. Nah saya suka dengar itu obrolannya pada penggede. Antara lain yang ngobrolin itu. Oh di sana ada no, waduh. Bilang apa nih maksudnya sono ada? Ternyata itu biduan maksudnya. Di lurah zaman dulu gitu bang, yang kaya-kaya gitu kan. Pokoknya gua kalau belum ketemu dia, waduh kalau belum ketemu dia. Itu wah kenyataan tuh ada yang kayak gitu tuh. Oh, kesengsem istilahnya apa? Nah, itu Tuhan itu. Ya. Kalau di film saya pernah nonton filmnya Demi Moore itu. Demi Moore bininya siapa bang? Iya itu Pak. Bruce Willis ya? Bruce Willis, cakep benar. Itu main film sama Josh Colon kalau nggak salah. Jadi ceritanya ini ada anggota ketua DPR Amerika, udah setengah umur, udah 50, kesengsem sama artis strip apa namanya kalau joget bebas itu. Itu ampun, kan asistennya ada ya. Kalau sekarang asisten DPR. Nonton juga. Pernah nonton di video kan, itu asistennya ngingetin, Pak, Bapak ketua DPR, masa Bapak nonton sih? Pokoknya tidur makan gak enak, pokoknya saya harus ketemu dia terus. Orang pejabat negara gitu kan, kesengsem sama artisnya di mall itu, sampai berantakan semuanya, karir dia hancur, keluarganya hancur, gara-gara kesengsem. Nah itu Tuhan namanya. Jadi yang bikin kesengsem itu Tuhan. Bisa bentuknya benda tadi, bisa jabatan ya. Pokoknya saya harus jadi, kalau nggak jadi pokoknya gue mau cara dukun kayak cara apa. Wah itu juga Tuhan. Maka kita sudah janji tadi asyhadu an la ilaha illallah, saya hanya menuhankan Engkau. Ya, maka saya tidak mau menuhankan selain Engkau. Yang paling saya takuti adalah Engkau, yang paling saya taati adalah Engkau, yang paling saya harapkan dalam hidup ini adalah Allah. Itu janji kita. Jadi akidah itu artinya itu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, saya janji saya tidak akan mengidolakan siapapun di dunia ini kecuali mengidolakan Nabi Muhammad. Ya. Tapi ini yang banyak kena penyakit. Ini anak muda. Wah, selebritis Korea, Suju, Super Junior. Wah, kalau kesini histeris, itu Tuhan itu. Sampai kejadian waktu di Cipondo itu waktu boy band ya.
yang dari Inggris itu di Taman Anggrek itu, tamannya apa, jatuh itu balkonnya, mati kan anak Aliyah itu Cipondo, mati syirik itu ya. Mati yang sedang kesengsem sama artis, itu bahaya. Saya kalau jaga di AIS, Di AIS tuh. artis-artis Korea atau Serena Williams nggak yang Serena apa? Yang Serena ya. Ya, Serena Gomez. Gomez itu Luar biasa kan Bang? biasa. Histerisnya kan? Anak-anak kita, anak-anak pejabat dari seluruh Indonesia kan? Iya. Disiapin hotel-hotelnya ya kan? Itu pertanyaan saya, kenapa ada anak-anak Islam kayak gitu? Karena nggak ngaji, nggak ditarbiyah. Kalau kita dibina kayak gini, enak aja. Lu makhluk sama-sama. Gua suruh bayar lu, ogah amat. Mending beli beras lah. Ya kan kalau konser kelas dunia kan tiketnya kan, Jutaan. saya bilang ngapain? Artis Indonesia juga nonton juga di rumah. Iya, kalau artis kelas itu nih ya, ya Britney Spears misalnya, luar biasa. Nah, jadi kita harus terikat dengan tadi janji bahwa kita hanya menundukkan Allah dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Baik, ya, sesuai dengan kesepakatan. Jadi mohon maaf, saya mah pokoknya selalu tepat waktu. Ya, tadi cuman Bang Sumani sendiri mulain, ya. Jadi supaya bisa buat keluarga setelah ini jam 8 buat keluarga gitu. Jadi mohon maaf nanti pekan depan jam 7 kurang 5 menit nyampe dah. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi enak. Yang jauh deh. Kalau ada satu saya bilang ke dalam. Emang kalau berpikir begitu kayak gitu nungguin itu. Mana yang belum berada? Kalau saya mah kontraknya sama Allah ya. Banyak sama aja, dikit sama. Saya yang ikut dah. Amin, amin. Silakan minum Pak. Iya, Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.